mengkoleksi kristal, mikroba yang dikandung oleh kristal itu bereaksi dengan mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah itulah yang Mungkin dari Ki Panca kalau ada pertanyaan. Oke. Tadi kan ada jenis dari kristal itu kan varian beraneka ragam. iya. Tapi kita memaknai kristal itu batu mulia, yang mana masuk gemstone. Bahasa internasionalnya kan itu. Bagaimana seorang Pangriko memaknai gemstone itu atau kristal itu? Dari kekuatannya, dari teksturnya atau apa gitu? Mohon uraiannya. Nah ini untuk pertanyaan Ki Panca, membedakan yaitu batu mulia ataupun tidak. Batu mulia itu rata-rata itu tingkat kekerasan itu diukur dengan skala Mohs. Skala Mohsnya itu di atas minimal itu 8, 9. Nah seperti halnya ini ya, ini blue sapphire. Nah ini tuh tinggi gitu. Di atas 7 skala Mohs kalau untuk blue sapphire. Nah apalagi yang kayak ini kan berlian. Kalau berlian itu udah pasti 10 skala Mohs. Nah disitulah perbedaan dari tingkat kekerasan. Nah di samping itu juga dilihat tingkat kejernihan. Kejernihan itu, jadi semakin kristal itu jernih, apalagi berlian itu harga nilai itu semakin tinggi. Itu mungkin Ki Panca. Mungkin ada yang di Manggala. Ya, Bang Riko, saya mau nanya tentang ya apa itu kristal ya? Itu kristal itu asalnya itu apa jatuh dari langit gitu kayak meteorit atau gimana gitu? Apakah dari gunung ke gunung kan? Karena kan saya dalam kristal itu nggak paham gitu. Untuk kristal itu material asli bumi. Asli bumi. Dia ya proses secara kimiawi dan fisika ya. Dia di dalam bawah lapisan bumi. Nah itu proses terjadinya kristalisasi. Kalau meteorit itu memang dari luar bumi yang turun ke bumi menggesek atmosfer. Nah hanya aja setelah saya pelajari, ini berdasarkan peradaban kuno, jadi orang-orang itu menggunakan kristal itu untuk bisa terkoneksi dengan dimensi galaksi ataupun luar bumi gitu, perbintangan lah, astrologi. Nah itulah dari pertanyaan Ki Manggala tadi. Ya, kristal itu asli murni dari bumi. Dari bumi. Di atas juga ada menjarangnya. Oke, pakai proses ya. Pertanyaan terakhir sih. Dijawab boleh dan dijawab juga boleh. Pertanyaannya adalah simple. Spiritualnya di mana? Untuk sebuah batu itu. Kita bilang keris untuk spiritualnya kita bisa cek dengan alat ini tadi. Iya. Ya kan? Untuk batu itu spiritualnya di mana sehingga menjadikan orang tidak fanatik, tidak berpikir negatif. Seperti yang tadi saya jelaskan dalam pusaka itu punya pamor masing-masing, punya dapur masing-masing yang notabene kamu harus tahu kamu di mana sehingga butuhnya apa. Nah, pertanyaan sekarang saya, apakah ini juga sama dengan keris tadi yang notabene pengecekannya bagaimana untuk mengetahui pamornya atau apapun itu, apa dari namanya atau mungkin dari jenis-jenis batunya atau bagaimana? Nah ini pertanyaan Bang Al luar biasa ini. Ini pertanyaan inti. Jadi intinya gini Bang Al, untuk yang kristal sisi spiritual itu dari mana? Sampai detik ini saya tuh mencari-cari alat ukur, belum ada ternyata. Diukur secara medan magnet nggak nemu, secara ion negatif nggak nemu juga. Ternyata semakin ditelusuri, kristal jenis-jenis mineral tertentu itu tuh bereaksi dengan tubuh itu menggunakan mikroba. Ini masih hemat saya ya, belum teliti secara lebih dalam lagi. Jadi artinya ketika seseorang itu mengkoleksi kristal, mikroba yang dikandung oleh kristal itu bereaksi dengan mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Nah itulah yang merubah tuh dari karakteristik yang biasa kita pemarah jadi lebih sabar. Dan juga ada juga sebaliknya yang biasa depresi menjadi semangat oleh kristal itu.